Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Nur Hasanah dengan nomor mahasiswa A951231033. Di sini saya akan mempresentasikan UTS dari pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, berupa modul ajar kurikulum merdeka dengan tema Panca Indera. Menggunakan fase A dan di kelas 1 dengan jenjang sekolah dasar. Mata pelajaran IPA untuk elemennya adalah Panca Indera. Alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 2 JP, yaitu 2 kali 35 menit. Capaian pembelajaran 1. Peserta didik mampu mengenal struktur Panca Indera berupa penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. 2. Menganalisis kegiatan yang melibatkan Panca Indera. Lalu untuk kompetensi pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengenali struktur Panca Indera. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kegiatan yang melibatkan Panca Indera. Pendekatan pembelajaran atau model pembelajaran yang digunakan adalah student center dan model pembelajaran yang digunakan adalah project based learning. Untuk metode pembelajaran menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan presentasi. Sarana yang digunakan adalah lembar LKPD dan juga PowerPoint, serta video pembelajaran. Lalu untuk prasarananya digunakan adalah ruang kelas, laptop, dan juga proyektor. Media pembelajaran yang digunakan ada 2, yaitu pertama, video pembelajaran yang berjudul The Five Senses dari Peekaboo Kids, dan juga yang kedua adalah PPT tentang Panca Indera, yang berisikan tentang kuis tentang Panca Indera tersebut, mengenai struktur dan juga fungsinya. Untuk tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik mampu mengenali struktur Panca Indera. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan struktur Panca Indera. Ketiga, peserta didik mampu melengkapi struktur Panca Indera yang dibutuhkan. 4. Peserta didik mampu mendiagnosis fungsi dari struktur Panca Indera. Pertanyaan pemantik yang digunakan adalah 1. Apa yang kamu lihat di sekitarmu? Bagaimana kamu bisa mendengar? Bau apa yang kamu cium saat ini? Rasa apa yang kamu rasakan saat ini? Apa yang kamu rasakan saat kamu menyentuh benda-benda di sekitarmu? Untuk rencana asesmen yang digunakan adalah dari mengenali struktur Panca Indera, saya menggunakan ranah kognitif dengan bentuk instrumen asesmen diagnosis dan instrumennya yang berbentuk tes. Untuk tekniknya menggunakan teknik tes lisan. Lalu untuk menjelaskan fungsi dari Panca Indera, saya menggunakan ranah kognitif. Bentuk instrumennya adalah asesmen diagnosis. Lalu instrumennya berupa tes. Untuk tekniknya adalah tes lisan. Keempat, melengkapi struktur Panca Indera menggunakan ranah psikomotor. Untuk bentuk instrumennya adalah asesmen formatif. Untuk instrumennya adalah penugasan. Lalu untuk tekniknya berupa lembar kerja. Yang keempat adalah mendiagnosis fungsi dari struktur Panca Indera. Ranahnya adalah kognitif. Untuk bentuk instrumennya adalah asesmen formatif. Untuk instrumen berupa penugasan, tekniknya adalah lembar kerja. Untuk kegiatan pembelajaran akan dilakukan menjadi 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk pendahuluan dilakukan 1. Guru mengucapkan salam dan sapa kepada peserta didik. Guru meminta salah satu peserta didik memimpin doa. Guru melakukan presensi. Guru menanyakan kabar dan perasaan peserta didik. Lalu guru dan siswa akan menetapkan aturan pembelajaran di kelas. Lalu untuk guru memberikan pertanyaan pemantik untuk mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dibahas. Yang ketujuh, guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah pembelajaran. Pendahuluan menggunakan estimasi waktu sebanyak 15 menit. Untuk kegiatan inti, dibagi menjadi 5 sintaks. Sintaks pertama yaitu menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran. Pertama,
akan diberikan materi pembelajaran menggunakan video pembelajaran, yaitu The Five Senses by Peekaboo. Lalu, peserta didik akan menyampaikan pengetahuannya mengenai panca indera. Lalu, peserta didik dan guru akan melakukan diskusi singkat mengenai panca indera berupa penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan juga peraba. Lalu, peserta didik dan guru melakukan tanya jawab mengenai struktur dan juga fungsi panca indera menggunakan PowerPoint yang sudah disediakan. Untuk keempat kegiatan tersebut menggunakan waktu sekitar 15 menit. Lalu untuk sintaks kedua, yaitu mengorganisir peserta didik. Pertama, kita akan membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Lalu peserta didik akan mengatur tempat duduk sesuai dengan kelompoknya. Setiap kelompok diberikan kesempatan 1 kali untuk mengambil kartu acak untuk pemberian nama kelompok. Lalu, untuk sintaks kedua membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Untuk sintaks 3, yaitu membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok. Dilakukan dengan peserta didik bertanya jawab dengan guru mengenai pemahaman materi dan petunjuk menggunakan LKPD tersebut. Lalu peserta didik akan melengkapi struktur panca indera pada lembar kerja kelompok. Lalu yang ketiga adalah peserta didik akan mendiagnosis panca indera yang sesuai dengan nama kelompok di lembar kerja kelompok yang sudah disediakan. Sintaks 3 membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Lalu untuk sintaks 4 yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Pertama, setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Lalu kelompok lain akan memberikan tanggapan terhadap kelompok yang sudah presentasi. Lalu yang ketiga, setiap kelompok yang sudah mempresentasikan diberikan apresiasi oleh guru. Sintaks 4 membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Lalu sintaks 5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pertama akan dilakukan peserta didik menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran bersama guru. Lalu yang kedua, guru memberikan penguatan materi pembelajaran. Sintaks 5 menggunakan waktu sekitar 5 menit. Lalu selanjutnya adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup akan dilaksanakan dengan peserta didik dan guru melakukan recalling pembelajaran pada hari ini. Lalu peserta didik dan guru melakukan refleksi pembelajaran yang telah berlangsung. Lalu guru menanyakan perasaan peserta didik. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Lalu guru akan menunjuk peserta didik untuk berdoa. Yang terakhir adalah kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa bersama. Kegiatan penutup akan membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Berikut adalah lampiran yang digunakan dalam modul pembelajaran kali ini. Pertama adalah media pembelajarannya. Jadi di atas ini adalah bentuk video pembelajaran yang akan ditayangkan, berupa yang berisi video pengenalan struktur dan juga fungsi panca indera. Nah, fungsinya itu adalah memberikan pengetahuan awal mengenai struktur dan fungsi panca inderanya tersebut. Lalu cara penggunaannya itu kita menampilkan di layar proyektor. Lalu yang kedua adalah PPT. PPT ini merupakan yang berisi mengenai gambar panca indera dan gambar fungsi dari panca indera tersebut. Nah, fungsi dari PPT tersebut adalah memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai struktur dan fungsi panca indera tersebut. Untuk cara penggunaannya adalah ditayangkan menggunakan layar proyektor dan juga melakukan tanya jawab bersama peserta didik di dalam kelas. Berikut adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD-nya terbagi menjadi 2, dan kedua LKPD tersebut diisi dengan pembagian 5 kelompok tadi. Untuk LKPD pertama, di sini kita akan membuat mencocokkan bagian mana saja indera yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga adalah ketika pertama kali peserta didik memilih nama kelompok yang menggunakan kartu, seperti ini kartunya. Nah, peserta didik akan memilih salah satu dari 5 kartu tersebut. Lalu peserta didik akan menempelkan di tempat gambar ini.
Setelah ditempelkan di situ, peserta didik akan mendeskripsikan dari kartu gambar tersebut. Namanya apa, gunanya apa, fungsinya apa, dan tempatnya ada di mana, seperti itu. Ini adalah 5 panca indera yang digunakan oleh manusia. Lalu untuk asesmen pengayaan. Untuk pengayaan akan diberikan LKPD juga. Dia lebih complicated karena pertama anak akan menjodohkan atau menempatkan bagian mana saja yang menggunakan indera yang digunakan tersebut. Seperti tangan itu menggunakan indera apa saja, apakah tangan menggunakan untuk mencium atau untuk makan atau untuk menulis. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah remedial. Nah, remedial ini untuk memasangkan dari semua panca indera menggunakan bagian tubuh mana saja. Seperti yang pertama ini, ketika seorang anak sedang mendengarkan, berarti dia menggunakan telinga untuk mendengarkan. Lalu kita bisa membuat garis panjang dari sini hingga sini. Dari anak yang sedang mendengarkan ke tempat telinga. Selanjutnya adalah instrumen penilaian. Penilaian yang digunakan kali ini adalah 2, yaitu ada asesmen awal atau diagnostik dan juga asesmen formatif. Untuk diagnostiknya itu untuk menetapkan kemampuan awal peserta didik di awal pembelajaran. Nah, ada 2, yaitu ketika peserta didik mengenali struktur panca indera dan juga ketika peserta didik mengetahui fungsi dari struktur dari panca indera tersebut. Nah, penilaian di diagnostik ini atau asesmen awal ini menggunakan penilaian checklist. Jadi ketika anak sudah mengetahui salah satu dari panca indera tersebut, itu bisa di checklist. Untuk asesmen yang kedua adalah asesmen formatif, menggunakan 2 penilaian, yaitu penilaian kognitif dan juga keterampilan. Untuk penilaian kognitif, yaitu untuk melengkapi struktur dari panca indera, yaitu menggunakan LKPD pertama tadi yang menyocokkan bagian mana saja bagian panca indera tersebut. Nah, itu akan dinilai sesuai dengan rubrik yang sudah diberikan. Ketika kelompok mampu melengkapi 1 dari 5 struktur panca indera dengan benar, maka kelompok tersebut akan mendapatkan 1 nilai dengan keterangan bagian mana panca indera yang mereka ketahui. Lalu untuk yang kedua adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini untuk menilai saat peserta didik sedang melakukan presentasi ketika mempresentasikan kedua lembar kerja peserta didik tadi, 2 LKPD tadi. Nah, yang akan dinilai adalah poin percaya diri, kolaboratif, dan juga tanggung jawab. Nah, dalam poin-poin tersebut sudah sesuai dengan rubrik yang telah dibuat seperti ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.